Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Nah, pada pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu pada kehadiran kalian ya. Nah, lalu Ibu pada pertemuan kali ini Ibu ingin mengajarkan atau menyampaikan materi mengenai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, apakah kalian sebelum Ibu menyampaikan materi ini, kalian sudah terlebih dahulu pernah mendengar atau pernah membaca apa sih sifat-sifat Nabi dan Rasul itu sendiri? Nah, benar. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, apa sih Ibu? Bagi yang belum tahu ya, sifatnya itu adalah sifat sidik, amanah, tablik, dan fatona. Nah, apa sih Ibu sifat sidik itu sendiri? Nah, sifat sidik itu merupakan sifat benar dan jujur. Nah, sidik merupakan sifat yang wajib ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, sebagai umat Islam sendiri, kita harus meneladani nih sifat sidik ini atau sifat yang ada pada diri Rasulullah. Selanjutnya amanah. Apa sih amanah Ibu? Nah, amanah sendiri merupakan sesuatu yang dipercaya atau yang dapat dipercaya. Sifat amanah merupakan akhlak yang terpuji. Orang yang bersifat amanah tentunya pasti akan banyak disenangi oleh orang lain atau kawan-kawannya. Nah, selanjutnya yaitu adalah sifat tablik. Sifat tablik itu apa sih Bu? Nah, sifat tablik sendiri merupakan yang artinya menyampaikan sesuatu. Nah, sebagai seorang muslim kita harus menyampaikan suatu kebenaran. Jadi, apa yang kita dengar, nah itulah yang kita sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai apa yang kita dengar kita menyampaikannya dengan secara melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Nah, itu merupakan sifat yang tidak boleh kita miliki ya. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu sifat fatona. Apa sih Ibu sifat fatona itu? Nah, sifat fatona sendiri merupakan artinya sifat fatona yang artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Nah, agar kita menjadi seseorang yang bijaksana dan agar menjadi seseorang yang berprestasi, tentunya kita harus belajar yang rajin. Nah, kita kan sebagai pendidik atau kalian sebagai anak didik, jika ingin pandai atau pintar, maka kewajiban kalian tuh harus apa sih? Pasti kalian harus belajar dengan giat. Nah, Ibu telah menjabarkan materinya secara singkat ya, maka Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca ulang materi itu. Nah, Ibu sebelumnya telah membagikan ya materinya, silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, jika kalian merasa ada beberapa kata yang belum kalian pahami atau materi yang belum kalian pahami, silakan bertanya kepada Ibu. Nah, selagi kalian membaca materi, di sini Ibu akan membagikan beberapa kelompok ya, karena kita akan melakukan yang namanya diskusi agar kita bisa saling bertanya kepada kelompok lain, agar kita dapat atau mengetahui persoalan dari kelompok lain dan kita bisa memahaminya secara bersama. Nah, di sini Ibu telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Apakah kalian sudah membaca materinya? Dan silakan bertanya kepada Ibu, maka Ibu akan menjawab. Oke, di sini ada pertanyaan dari teman-teman kalian yang mengatakan, apa sih Ibu ciri-ciri orang yang mempunyai sifat sidik? Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat sidik diantaranya yaitu mengatakan sesuatu dengan keadaan yang sebenar-benarnya, karena seperti yang kita ketahui sendiri nih, sidik yang itu artinya benar ataupun jujur. Nah, selanjutnya menyadari atau mengakui kekurangan yang ada pada diri dengan tidak menutupinya dengan sikap seolah-olah kita mampu. Karena sidik seperti yang kita ketahui, sidik artinya benar ataupun jujur. Jadi kita mengatakan sesuatu hal itu dengan yang sebenar-benar adanya. Lalu selanjutnya tidak boleh berbuat curang dalam keadaan apapun. Nah, karena sebelumnya Ibu telah membagikan beberapa kelompok dan Ibu juga telah menjawab pertanyaan kalian. Di sini Ibu akan memberikan soal yang kalian harus jawab setiap kelompok ya. Nah, setelah Ibu memberikan soal ini, silakan kalian berkompromi, berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Lalu, Ibu memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk mengajukan satu pertanyaan pada setiap kelompok yang lain, dan yang lain juga seperti itu. Nah, dan setelahnya Ibu memberikan kesempatan juga kepada kalian untuk
atau kepada kelompok lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari kelompok yang lain. Nah, jika kalian pada setiap kelompok sudah memberikan jawaban, sudah menanggapi pertanyaan dari teman-teman kalian yang lain, dan Ibu rasa juga pertemuan kita hari ini sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu rasa Ibu ingin menyimpulkan materi agar kalian lebih paham dan selalu mengingatnya. Nah, oke, Ibu di sini akan menyimpulkan apa sih dari sifat-sifat Nabi dan Rasul tadi. Yang pertama, sifat sidik. Nah, seperti yang Ibu jelaskan pada awal pertemuan tadi, sifat sidik merupakan sifat yang artinya benar, jujur. Nah, sifat sidik merupakan juga sifat yang harus ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai umat Islam, tentu saja kita sudah seharusnya meneladani setiap sifat Nabi dan Rasul kita. Nah, jadi kita sendiri harus memiliki sifat sidik ini, sifat yang baik dan jujur. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk senantiasa melakukan sifat yang selalu berlaku benar dalam tindakan maupun ucapannya. Selanjutnya merupakan sifat amanah, yaitu yang dapat dipercaya. Nah, sifat amanah merupakan akhlak yang terpuji. Orang yang bersifat amanah akan disenangi oleh banyak orang lain, entah itu saudara, teman terdekat, guru-guru, maupun yang lainnya. Nah, amanah merupakan suatu sifat yang tidak berkhianat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada orang lain kepadanya. Nah, contohnya sifat amanah ini misalnya, jika kamu dimintai guru atau misalnya ibu memberikan suatu kepercayaan kepadamu, seperti ibu menitipkan satu kunci jawaban dari ulangan yang mungkin besok kita akan kerjakan, ibu menitipkan kepadamu karena ibu ingin misalnya ibu ada kegiatan atau kepentingan sebentar, maka di situ kamu sudah diberikan kepercayaan oleh ibu, maka kamu tidak boleh berkhianat dengan menyalin karena kamu telah mengetahui kunci jawaban itu, kamu menyalinnya dan hal yang lain itu tidak boleh ya, karena itu merupakan sifat yang bertolak belakang dengan yang namanya sifat amanah. Nah, selanjutnya merupakan sifat tablik. Nah, tablik artinya menyampaikan. Bagi seorang muslim, kita harus menyampaikan suatu kebenaran dan kita tidak boleh melebih-lebihkan dalam menyampaikan suatu berita kepada orang lain. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus berani berbuat dan berbuat baik dan menyampaikan suatu kebenaran dan selalu menaati setiap aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang selalu ibu tekankan, kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus mengikuti semua yang contohkan dengan hal-hal yang baik oleh Rasulullah. Nah, sifat tablik sendiri merupakan sifat yang harus ada pada diri Rasulullah, karena sifat tablik ini artinya menyampaikan, karena Rasulullah SAW sendiri menyampaikan risalah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, sifat yang terakhir yaitu adalah sifat fatonah, yang artinya sifat yang cerdas, pandai, dan bijaksana. Nah, seperti yang ibu tadi jelaskan, agar menjadi orang yang berprestasi, kecerdasan tersebut yang kita miliki atau kepandaian yang ada pada diri kita, maka kita harus rajin belajar. Karena kewajiban kita sebagai si pendidik atau si peserta didik sendiri tetap harus yang namanya belajar agar kepandaian yang ada pada diri kita tetap berkembang. Memiliki sifat cerdas sendiri menurut ibu itu adalah sifat yang sangat menguntungkan, karena dengan kecerdasan yang kita miliki, kita tidak dapat mudah dibohongi oleh orang lain. Nah, menjadi orang cerdas juga menguntungkan bagi kita untuk kedepannya dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, mungkin itu yang dapat ibu simpulkan. Terus kalian juga tadi sudah membacanya. Semoga kalian tetap memahami, tetap mengingat materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas rumah 1 nomor pada setiap kelompok, bukan setiap kelompok sih, pada diri individu kalian. Nah, soalnya yaitu kalian harus mencari ciri-ciri setiap dari sifat-sifat Nabi dan Rasul ya.
Nah, mungkin sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran yang kita lewati lebih baik lagi dan kita bisa belajar dengan lebih giat, lebih semangat dari hari ini. Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf kepada kalian ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.